يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kita masih diberikan umur panjang, waktu luang oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Alhamdulillah. Dan kita juga masih diberikan keistiqomahan hati untuk selalu taat menjalankan ibadah baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja. Semoga kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita, insyaallah. Karena istiqomah itu yang berat dan susah. Kadang-kadang banyak tantangan, halangan, hambatan. Baik ke rumah saji, aduh saya, anaklah, cuculah, karajolah, inilah, itulah. Mudah-mudahan itu bisa kita lewati dengan keistiqomahan dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Munawarah yang sama kami muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, buya-buya kami, imam-imam kita yang ada bersama kita, rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Mengisi waktu kita menjelang sholat isya, mudah-mudahan duduk kita di sini dalam rumah ibadah, menuju ibadah, setelah ibadah, semoga kita dianggap ibadah di sisi Allah hendaknya. Karena duduk kita dalam keadaan suci, di tempat yang suci, menuju ibadah yang suci setelah ini, dan sudah melaksanakan ibadah yang suci. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi duduk di rumah saji, di musola, di majelis ilmu, luar biasa. Karena dalam pandangan Allah dan Rasul tidak ada yang sia-sia.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini kita coba bahwa masih dalam kaitan tafsir, karena tadi ditelepon oleh Udamu karena beliau anak beliau dulu tahfiz Al-Quran di tempat kita. Tolong si Ustaz, karena Ustaz kita tidak ada, beliau ada berhalangan. Jadi yang datang ini pengganti ibu-ibu. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan, mungkin tidak sesuai dengan pesanan gitu. Nama saya Erman Tanjung, tadi sudah disampaikan. Bicara masalah pendidikan anak di dalam Al-Quran, ternyata siapapun kita, bagaimanapun kita tetap sebagai anak dari orang tua kita. Setiap orang tua secara fitrah pasti mendambakan, menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah. Bahkan sejelek dan seburuk apapun akhlak, tingkah laku, bahkan perbuatan seorang ayah, mungkin ayahnya pemabuk, perampok, berbuat maksiat, tak kalah gendong anaknya waktu kecil, nah jangan ditiru lu ayah, ndak, setidaknya itu. Nah jangan serupa ayah lo, ndak, setidaknya itu tuh. Dia sadar saat itu, tapi belum mampu. Makanya dalam Al-Quran itu yang hebat termasukkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Selalu ucapkan itu, doa itu dari kolbu kita yang dalam. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anakku anak yang soleh. Awak nak mendoakan. Jadi ternyata menjadikan anak yang soleh dan soleha itu butuh proses. Tidak cukup hanya dengan doa. Maka ada yang menyatakan ada usaha, ada doa. Kadang-kadang ada yang juga yang bicara, yang menyampaikan, oh nyalon dapat hidayah tu doh. Makanya lu nemu sembahyang nyalai. Sebenarnya kalau dia sudah Islam, dia sudah dapat hidayah. Jalan lado, tikar sudah dibentangkan, tergantung dia mau menempuh atau tidak. Dia sudah berada dalam Islam, ayahnya Islam, ibunya Islam, kakek neneknya Islam, dia pun sudah Islam. Itu sudah hidayah. Karena hidayah itu dalam agama, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah, kan tetapi Allah lah. Hidayah di situ itu agama. Dia sudah Islam, dia tidak sholat, itu lain cerita itu. Dia sudah Islam, tapi dia perempuan tidak menutup aurat, itu lain cerita. Dia sudah dapat hidayah. Makanya jangan salah persepsi pula kita. Maka menjadikan anak yang soleh dan soleha itu di dalam Al-Quran Allah telah menuntun, membimbing bagaimana untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha itu. Nah, kita coba melihat di dalam surah Luqman, surah 31 ayat mulai dari 13. Itu sudah dijelaskan oleh Allah. Maka sebelum itu sebenarnya kalau di dalam hadis Rasul menyatakan teknis atau konsep mencari jodoh namanya itu.
Jadi sebelum mencari jodoh itu sudah ada aturan-aturan agama. Contohnya, kata Rasul, tunkihul mar'ah li arba'in. Ini hadis ini kepada laki-laki, bapak-bapak. Kalau kamu mencari mantu, kok kamu nambah kan tidak mungkin, enggak. Kalau lebih ya tambah, anda ada. Tapi tidak salah dipakai oleh kaum perempuan, ibu-ibu, kok mencari menantu. Satu, lijamaliha, kecantikannya, paralu iyo. Ponten-ponten enam sanga kateh lah. Karena dia kebawa ke undangan. Dia buruak binisia nulis, gitu. Bakal lumah puru, asal sedoet. Enam sanga kateh kan mesti mendingan lah itu kan. Masya Allah, senang awak mencari istri, senang tu. Apalagi ditambah dengan akhlak, kecantikan, bijamaliha. Kemudian termasuk kata Rasul, ini sebelum masuk kepada itu tuh, jadi perlu sangat menentukan, yaitunya linasabiha, keturunan. Keturunan tu siayahe, siamandehe, anak siawe, apalagi kalau awak di orang Minang, anak kabako. Biasanya kama turun ayah bapak ibu, kalau ndak kecucuran. Kalau ayah kuriak-kuriak, anak bintik-bintik itu mah. Parangai itu akan turun dalam ilmu biologi namanya genetika. Kalau ikut sekarang jauh ayah wah setiap hari kan susah aja tuh turunan. Kalian tahu ya bu ya, ikut sekerja dah. Hati-hati. Jadi ya salah warasuk ikut lah tu. Jangan. Entah tu rental oke. Eko sudah waralik yang awak eko balian atau tu orang punya ke bos balian. Nyebo anak awak karantau. Kemudian termasuk 5 leha harato itu paralu. Kenapa salah satu Rasul mau menikah Rasulullah seorang bujangan mau nikah dengan seorang janda umur 40 tahun. Siapa itu bu? Khadijah radhiyallahu anha. Salah satu beliau Khadijah adalah orang yang hartawan, orang kaya. Tapi beliau adalah orang yang sangat kalau laki-laki dermawan, perempuan darmawati. Apa bahasanya itu? Ya orang yang siap memberikan seluruh harta beliau fi sabilillah. Bahkan kata beliau, ya Rasulullah, ya junjunganku, nyampang habis haratoku untuk menegakkan syariat Allah. Maninggal hamba kali kuburan hamba tu ambil tulang-tulangnya jadikan kejembatan demi tegaknya syariat Islam, agama Allah. Itu Khadijah itu. Tidak sambil karyam dah. Jadi kalau ada suami awak untuk dakwah, bantu, sokong. Harta penting. Karena tidak cukup hidup itu dengan cinta. Karena butuh makan, butuh hidup. Kemudian yang keempat kata Rasul, lidiniha, agamanya, farfaz bizatidin. Agama ini utamakan. Ini adalah orang kaya doh. Sederhana saja, biasa-biasa saja. Hendaklah rencak benahnya doh. Ya nanam sangat kata itu bisalah masuk standar. Dia orang turunan biasa-biasa saja. Agamanya kuat, dia soleha, taat ibadah, patuh para orang tuanya, ambil dia. Kena rugi. Makanya agama itu menentukan. Tidak ada nak dimasak besok pagi dia masih bisa ketawa. Tidak akan keluar dari ucapan-ucapannya yang tidak baik dan yang tidak enak dalam rumah tangga itu. Nah, itu sebelum memulai
akad pernikahan, masih mencari jodoh. Itu persiapan generasi namanya itu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari anak-anak awak, cucu-cucu awak kita atur dari sekarang. Kalau dia mencari jodoh dia, ya silakan, tidak ada masalah. Sebenarnya itu kan hak orang tua, kewajiban orang tua. Kalau seandainya memang dia ada, kasih tahu sama kita. Jadi bawa kamari, kapan perlu bawa calon mantu awak itu panggil ke rumahnya menjelang maghrib. Orang kazan sholat dia tahu tidak. Kamu perlu suruh dia jadi imam di masjid. Kan tak ke masjid sekolah. Tak suruhnya azan. Tak tanya hafalannya, tanya sekolahnya. Karena agama itu menentukan. Karena dia akan menjadi pemimpin. Pemimpin Bapak Ibu. Ada nanti bahasanya dayus. Dayus itu membiarkan maksiat. Seorang laki-laki, seorang suami membiarkan maksiat beredar, berkeliaran di dalam rumah tangganya. Contohnya anak gadinya tidak pakai jilbab, nyopa dia saja, senang malahaninya. Istrinya pakai celana ketat, dia tenang-tenang saja. Tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, dia biasa saja. Redo dia, itu bahaya itu. Itu dayus namanya itu. Dayus itu jangankan masuk surga, baunya surga saja tak dapat dia. Atau pendidikan itu. Makanya lebih utama itu, jadi ibu-ibu itu, ibu-ibu, boleh aja Bu. Nah, ibu-ibu berdosa itu ditanggung sama bapak-bapak itu, sama suami. Ibu-ibu tidak sholat, istri tidak sholat, suami kena itu. Tapi kalau suami tidak sholat, ibu-ibu tidak ada masalah. Enak jadi ibu-ibu tuh. Salah satu syarat masuk surga bagi istri itu redha suami. Ada 4 syaratnya itu kalau dalam hadis. Apabila perempuan itu sholat 5 waktu, nah insya Allah amanlah. Insya Allah itu kan, jago sholat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan, puasa Ramadan, insya Allah lah. Nah, datang bulan Ramadan puasa. Kemudian memelihara kehormatan diri, keluarga dan rumah tangga. Dan yang keempat kata Rasul, yaitunya ridho suami. Nah, kalau yang 4 itu diperoleh, dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Mencari ridho suami itu penting, ibu-ibu. Nah, itu kan pendidikan itu. Nah, jadi sangat perlu sekali bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar dia tetap berada di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, Allah menjelaskan bagaimana anak itu bibit-bibit yang sudah ada di dalam diri, yaitunya tauhid, dikuatkan. Jadi sebenarnya bukan penanaman tauhid itu. Tauhid itu sudah ada. Kalau dia sudah Islam ya, maka tanamkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, orang tuanya lah menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kenapa tidak ada Islam di sana? Karena dia sudah fitrah, fitratul Islam. Beranjak dari fitrah Islam tuh Yahudi, Nasrani, Majusi itu kedua orang tuanya. Jadi tauhid itu sudah ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur, sifat takwa sudah ada dalam diri manusia. Kalau sifat takwa itu dipupuk, diberi ilmu pengetahuan, diberi bagaimana dia taat kepada Allah,
bagaimana ibadah, bagaimana Islamnya, cinta ke Allah, cinta ke Rasul, agamanya dikuatkan, maka sifat takwa akan naik, fujurnya akan jatuh, bahkan tidak bisa bangkit lagi. Tapi kalau anak tidak dikenal dengan agama, hanya sokatulaiyah diazankan saja, pendidikannya dibiarkan saja, kok ke sholat lah kalau tidak enti, kok ke sekolah lah kalau tidak ada, sholat subuh hilang tidak di masalah, maka sifat fujurnya itu akan berkembang, takwanya akan turun. Jadi makanya kunci utama sekali, jangan dipersekutukan Allah. La tusyrik billah. Itu pendidikan yang ampuh itu Bapak Ibu. Kalau tauhid sudah ditanamkan, dasar itu sudah dikuatkan, insya Allah. Jadi akhir-akhir ini umat Islam tidak mau menjalankan syariat Islam. Yang tidak mau, yang mau kan mau juga, yang tidak mau tauhid tidak dua-dua, tidak kokoh. Ternyata tauhid itu bukan perkara yang mudah. Sebelum Nabi hijrah, lebih kurang 13 tahun di Mekah, di antaranya juga itu membersihkan, menekankan, memperbaiki tentang tauhid. 3 walet tahun Bapak Ibu, ndak sawantara. Bagaimana marifatul din, marifatullah, marifatul rasul. Nah, itu kajian tauhid itu. Awwaluddin marifatullah. Awal dasar agama itu engkau kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Bagaimana Allah itu? Siapa Allah itu? Allah itu boleh dikaji, boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau tauhid seperti itu Bapak Ibu. Dia Allah di atas. Kemudian ada zat Allah, ada sifat Allah, ada asma Allah. Yang tidak boleh zat Allah itu. Yang lain-lainnya boleh. Asma Allah, kita Bapak Ibu, anak-anak kita banyak hafal itu Asmaul Husna. Itu nama-nama baik, nama-nama Allah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kaji bagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Al-Malik, Al-Qudus. Siapa Al-Malik, Al-Qudus itu? Bukan hanya sekedar kenal nama, tetapi pengamalan. Sifat Allah itu yang sering dikenal kalau dalam orang pengajian awak nan lamo-lamo dulu sifat 20 namanya. Dia 50 itu ada pembahasan untuk Allah, ada untuk Nabi. 41 untuk Allah, 9 untuk Nabi. Wajib 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang harus. Kan sampai 1 tuh. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus, kan 9. 1 tambah 9 kan 50 itu. Nah, kalau ngaji sampai 20 seperti itu Bapak Ibu. Dua-duaan. Ada sifat nafsiyah, ada salbiyah. Jadi hal-hal yang seperti itu tentang tauhid dan ketuhanan perlu dan sangat penting sekali dikuatkan. Tujuannya apa? Supaya pondasi dan fundamennya itu hebat. Nanti ditransfer pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam azan saja itu luar biasa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum azan saya. Nanti orang anggap lain. Allah Maha Besar. Ada kata-kata maha di sana. Jadi tidak ada yang besar selain daripada Allah. Ada hayya 'alas shalah. Apa itu maknanya Bapak Ibu? Marilah menuju salat. Hayya 'alal falah. Mari kejar, mari cari kemenangan. Kalau ingin menang, ya salat. Orang yang menang, dia pasti salat.
Orang yang sholat itu pasti menang. Itu sudah Allah yang menyatakan seperti itu, Rasul. Itu yang ada dipedulian gini kodok. Kadang azan dipermasalahan loh, lembian azan karyana mah. Contoh kayak gitu, di sini tidak ada tempat lain. Kadang kalimat azan disamakan pula dengan gonggongan binatang. Kan, waduh, ala cara kau mengecek wadah. Kan dasar tu mana? Fondasi. Makanya la syarika lahu, la tusyrik billah. Jangan dipersekutukan Allah. Jangan dipersekutukan. Tak boleh. Jadi tanamkan terhadap anak-anak kita, generasi kita, turunan kita, bagaimana mereka istiqomah selalu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, umat cinta kepada Allah, ya ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan seperti itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata tauhid yang ada di dalam diri anak-anak kita itu dia sudah ada, tapi bagaimana kita mengokohkannya. Nah, sholat, batu mah kasih tahu dia kalau tidak sholat ini balasannya, ini resikonya. Jadi kalau anak kita paham, anak kita tahu, dia kan nanti dengan sadar. Nah, kalau gini dia lanjut tapasu dulu, tidak ada, karena ikut-ikutan saja. Ya nama anak-anak kita kan kayak gitu juga dulu. Tapi kalau sudah terbiasa, makanya kalau di Minang itu dari ketik teraja-raja lah kadang tak bawa-bawa, lah tubuh terubah tidak, kemati jadi parangai. Jadi dari kecil itu terbiasa teraja-raja dulu. Nanti udah gede nanti dia terbiasa nantinya. Kalau tidak dibiasakan anak kita datang ke masjid, jangan diharap lah kadang besoknya kedatang ke masjid. Kalau ada anak datang ke rumah masjid, jangan dialau-lau. Kalau maribuinya jangan dimarahi, jangan diusir, tapi nasihat. Nah, kita tarawihan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini tidak ada tempat lain. Karena kita sering dengar, maribui saya pulang. Tentu pulang anak kau takuinya. Awak lah kayak orang tua-tua, nyo ketek-ketek orang tu takui dia. Besok panggil lo Nana tu, Nana datanglah wirid remaja, hari lah jam 10 aja barang ketiba ke ustaz lah tiba ke, hanya tingkai saja dikadai ini nak mati salah kami bausia sebenarnya. Kan balik dah. Bapak Ibu, kalau ada anak salah basapo tukah barasa, tidak diusir. Karena tidak ada dalam syirah, dalam sejarah, dalam hadis, dalam riwayat Rasulullah mengusir anak dari masjid, tidak ada. Bahkan Rasul sedang sujud sekalipun, sedang sujud itu ibadah itu, solat. Naik Hasan wal Husain kapungguang kapundak beliau kok, lagi dibantiang dan Nabi gitu. Tidak, dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan sampainya turun. Karena kita ada dapat laporan kadang-kadang, karena kita anggota dewan masjid kan, dapat laporan situ usi anak tu ya mana kita datangi, tolong anak jangan diusir. Bapak Ibu, kalau anak diusir dari masjid, tidak dibawa ke rumah sajid nanti dia akan dibawa ke tempat narkoba, anak akan dibawa ke tempat maksiat. Dan anak kita akan dibawa, kalau tidak dibawa ke masjid, akan dibawa ke gereja. Bawa ke rumah masjid. Dakian. Bapak Ibu, bagaluinya, menangihnya di masjid itu namanya salah bahasa putu kabarasa tu. Tapi ingat,
60 tahun yang akan datang nan menangi tadi itu nan kameramen masjid awak 60 lagi kini umur 60 tambah 60 lagi wara tu 100 ndak bentuk ugang lah tu dah lah tengkoga setinggal lah tu wajalan sa payah tu. Dia yang meramaikan masjid ini. Kalau nyo ndak berilmu, nyo ndak namu alergi datang ke masjid, nyo kena berang saya tahu di masjid, dia ndak pasti ndak mau dia. Akhirnya yang ngurus masjid orang yang tidak berilmu. Penting. Ini suara hati Bapak Ibu. Jadi mari kita ajak anak-anak awak. Tadi lain terdengar sholat maghrib beberapa orang, dan sudah itu hilang lain. Gitu. Ya tidak apa-apa. Yang penting biasakan dulu. Jadi tolong sekali lagi awak ajak anak-anak kita ke masjid. Cintai bagaimana dia mencintai masjid, bagaimana dia selalu keluar masuk ke masjid ini agar dia terbiasa dengan masjid. Karena masjid adalah segala-galanya. Bangkitnya umat itu dari masjid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau tauhid sudah mantap, sudah dikuatkan di dalam diri seseorang hamba, dalam diri seseorang anak, insya Allah dia tidak akan mau melakukan yang bertentangan dan berseberangan dengan aturan-aturan Allah. Itu dipastikan itu. Itu gunanya agama tu. Kadang-kadang kan ya makanya kalau di media massa, di medsos itu Bapak Ibu perlu juga ekstra hati-hati, jangan ditelan mentah-mentah. Karena banyak yang akan menyesatkan, mendangkalkan akidah, yang akan merusak faham-faham keyakinan kita. Jangan sampai bimbang dan bingung lawak. Kalau sudah berseberangan dengan aturan Allah dan Rasul, siapapun orangnya, biar buya, biar ustaz, biar orang hebat, ahli agama, hafizul Quran, hafizul hadis, kalau bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, tidak perlu dipakai, biarkan saja. Nah, kadang-kadang yang anehnya kan banyaklah pengikutnya, kalau yang bingung awak lah. Muncul nabi baru, ada aja pengikutnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua teknisnya dazan. Yang kedua yaitunya anishkurli waliulidayka ilal masir. Bagaimana didik anak kita tersebut, tanamkan kepada mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Waduh, hebat Bapak Ibu. Berbakti kepada kedua orang tua disetarakan oleh Allah dengan bersyukur kepada Allah. Luar biasa itu. Jadi banyak syukur, sedikit pun syukur. Karena Allah sudah katakan la in syakartum la azidanakum. Kalau engkau syukur aku tambah. Mensyukuri nikmat Allah itu yang perlu tu. Tanamkan ke anak awak. Nah, syukuri nikmat hidup ya. Alhamdulillah kita gratis. Muangok ndak membayar dah. Baik Bapak Ibu, karena untuk jelasnya silakan dilihat nanti dalam surah Luqman ayat 31, ayat 13 sampai nanti 19 itu metode dalam kandung ilmu tafsir, metode cara mendidik anak, bagaimana kita tanggung jawab kita terhadap anak, karena anak itu adalah amanah. Izadatul amanah, apabila amanah disia-siakan fantasirus sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Baik, mohon maaf saya Herman Tanjung, karena sekarang kita akan menghadapi Ramadan, salah dan janggal yang indah pada tampilnya dalam penyampaian nambah tadi, kurang lama maninya yang tidak berkenan di hati, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya.
Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Illal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam